Bismillahirrahmanirrahim. Tanda zaman fitnah itu banyak tandanya. Salah satu tandanya banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang datang di hadapan kita, di masyarakat kita, dan di negara kita ini. Tapi ajaran sesat itu tidak terlihat karena dikemas dengan kemasan yang sangat indah. Sehingga banyak di antara kaum muslimin mengikuti ajaran sesat itu. Ajaran sesat yang pertama namanya irja. Orangnya namanya murji'ah. Saya tidak akan menjelaskan kepada antum semua definisi yang sulit tentang itu. Cuman saya akan sampaikan tanda-tandanya murji'ah itu. Ya, nama ajaran sesatnya irja. Orangnya murji'ah. Tandanya satu. Mereka mengatakan kepada siapa saja pemimpin, walaupun tidak berhukum dengan hukum Islam, selama dia Islam dikatakan ulil amri dan wajib taat. Walaupun tidak berhukum dengan hukum Islam, walaupun hukumnya bertolak belakang 180 derajat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mereka membenci yang namanya mujahidin. Mereka membenci kepada mujahidin. Dan mujahidin dikatakan oleh mereka sebagai pemberontak. Karena mereka mengatakan tidak ada amalan yang paling baik kecuali tolabul ilm. Ya. Mujahidin dikatakan sebagai orang yang bodoh, tidak mau tolabul ilm. Kepedulian mereka untuk memperbaiki umat ini dengan menghadapi kemungkaran, ya, dengan amal ma'ruf nahi mungkar, dengan segala keberanian kecil. Yang ketiga, di antara aktivitas mereka atau ciri mereka, mereka mengatakan, ini contoh saja, Bashar Assad yang jelas-jelas membunuh kaum muslimin sebagai ulil amri, dan kaum muslimin yang melawan Bashar Assad itu salah, mestinya taat kepada Bashar Assad. Ini bahaya. Bahkan mereka menyalahkan kaum muslimin yang berperang melawan Israel di Palestina. Tidak boleh berperang, serahkan aja tanah Israel itu kepada tanah Palestina itu kepada orang Israel. Bas kaum muslimin mundur aja, hijrah, lontang-luntung dari negara satu ke negara lain. Ini bahaya ajaran ini. Bahkan terakhir mereka mengeluarkan satu fatwa, tidak perlu menyebarkan gambar-gambar, foto-foto kaum muslimin yang tertembak atau terdolimi. Contohnya di New Zealand, tidak perlu. Padahal sebenarnya tidak ada cara untuk menimbulkan ghirah, semangat, kecuali dengan melihat itu. Paham ya? Ini yang pertama. Ini namanya murji'ah. Tapi tidak kelihatan. Kenapa? Karena mereka bersembunyi di balik pakaian atau amalan yang indah. Ngajak kita untuk sholat yang khusyuk dan lain sebagainya, berbuat baik, senyum dan lain sebagainya. Ini bahaya. Dan ini sudah mengganggu banyak kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan juga di Jaziratul Arab, di negara Arab. Ini yang pertama. Maka hati-hati. Yang kedua, yaitu aliran sesat namanya Khawarij. Pak, kita setuju dengan jihad yang ada di tanah Arab. Tapi kami tidak setuju kalau ada pemahaman Khawarij datang ke sini. Apa ciri Khawarij? Gampang mengkafirkan orang Islam. Sedikit-sedikit kafir. Dan ini bahaya. Akan terjadi satu usaha pemecahan, ya, hubungan atau iftiraq atau ikhtilaf yang dahsyat antar kaum muslimin. Bukan sekedar beda pendapat, beda posisi, atau beda pemahaman, sampai kepada sebeda sejauh-jauhnya perbedaan. Aku muslim, kau kafir.
Dan ini bahaya, akan membawa kepada pembunuhan antar kaum muslimin. Contohnya, manusia terbaik di masanya, cucu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dibunuh waktu sholat pula di dalam masjid oleh seseorang yang menganggap dirinya muslim, Abdurrahman bin Mulzam. Dan waktu membunuh dia bertakbir, Allahu Akbar, aku yang benar, Ali yang salah. Waktu dieksekusi dia mengeluarkan ayat, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a. Lihatlah wahai orang-orang, ada di antara manusia yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Siapa yang menjual dirinya? Aku siap rela mati, dieksekusi. Coba lihat. Menganggap apa yang dilakukan benar, saya Islam, Ali kafir, dan dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib apa kata Rasulullah? Mubasysyarin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk jannah. Ahlil Badar, Khulafaur Rasyidin, Miftahul Ilm. Kurang apa? Ini Khawarij. Jihad di tanah Arab bagus, jihad di adil jihad bagus. Tapi jangan sampai kita mengimpor pemahaman Khawarij yang ada di banyak tempat. Juga ada di sebagian ardil jihad. Juga di bumi yang lain. Tidak nampak ini. Karena mereka, nampak ibadahnya bagus. Pakai baju takwa, sholatnya bagus. Dan aliran yang ketiga, banyak maaf, Syiah. Syiah ini sesat sekali. Di mana letak kesesatannya? Satu, mereka beranggapan bahwa Rasulullah itu tidak pantas jadi nabi, yang perlu jadi Nabi Ali yang pantas. Atau mereka beranggapan khalifah yang pertama itu bukan Abu Bakar tapi Ali. Abu Bakar dan Umar mengkudeta Ali, maka jadilah mereka dalam doanya melaknat Abu Bakar dan Umar. Bahkan anaknya Abu Bakar yang menjadi istri Rasulullah, anaknya Umar, anaknya Abu Bakar, ya sama namanya, Aisyah, itu setiap tahun dirayakan. Bukan untuk didoakan, tapi dilaknat. Nama perayaannya Idul Qadir. Jadi bahaya. Banyak sekali kesesatannya. Salah satu kesesatannya, dia beranggapan imamnya mengetahui ilmu gaib. Tahu kapan hari kiamat, kapan mati, dan sebagainya. Bahkan lebih sesat lagi. Imamnya itu, apapun kesalahannya, tidak ada masalah, ya, bukan kesalahan karena dia akan masuk jannah. Hati-hati. Dan mereka beranggapan bahwa, ya, mereka mempunyai satu usaha sekarang ini untuk apa? Untuk menjadikan Indonesia sebagai Iran yang kedua. Bahkan mereka siap mati-matian, sehingga mereka pun mengeluarkan satu statement, kita pun siap akan menjadikan Indonesia ini Suriah yang kedua, di mana kekuatan Syiah yang punya kekuasaan yang dipimpin oleh Bashar Assad membunuh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma tidak kelihatan karena menutup dengan ibadah. Maka Ustadz, bagaimana supaya jelas pengaruh-pengaruh seperti itu dan kita tidak terpengaruh? Hari ini Indonesia, masyarakat di Indonesia dijadikan sasaran, dan banyak yang ikut irja menjadi murji'ah, banyak yang ikut khawarij, ya, banyak juga yang ikut Syiah. Bagaimana caranya supaya kita aman? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku jalan yang lurus, sambil menangis. Cari kawan yang baik, jauhkan dari mereka yang sesat. Yang kedua, pandai-pandai mencari kawan. Karena ajaran itu semuanya dari kawan, ya, dari kawan dekat. Jangan terlalu husnudzon kepada seseorang hanya karena dia baik kepada kita. Justru sikap baik itu digunakan untuk membuat kita terlena, kemudian kita disesatkan, ya. Mungkin itu saja. Ini baru aliran sesat. Belum lagi ideologi-ideologi kekafiran juga sedang datang ke negeri ini menyesatkan kita, ya. Diajak kita untuk menjadi komunis.
Yang komunis sekarang di desa-desa banyak, Pak. Ya, sampai-sampai di sekolah itu anak-anak, coba kita tanya anak-anak SD, PKI itu apa? Tidak tahu dia PKI. Jeleknya PKI sudah dihapus. Dan di desa-desa itu anak-anak sudah nyanyi, sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan kekomunisannya, ya, ke PKI-nya. Nah, apa sebabnya? Karena kita terlena dengan kawan. Makanya al-mukhalatah, bergaul ini bagian yang penting di dalam muamalah, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan supaya kita bisa tetap memegang kebenaran di zaman fitnah di akhir zaman ini, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Mungkin tidak ada.